kapan Bapak memiliki keinginan untuk menjadi seorang guru? Mbak Aurel, Pak Samuel, Ibu Sartika, panggilan itu misteri. Sampaikan bagi semua pihak guru, karyawan yang terlibat langsung dalam memberikan proses pendidikan di SMA BHK. Cintailah profesi masing-masing. Selamat malam BHK listeners, kembali lagi di Obrol Asik SMA BHK yang ketiga. Kalau kemarin kita udah ngobrol nih dengan guru yang masih aktif mengajar di SMA BHK. Hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang lebih spesial lagi nih. Beliau merupakan seorang guru SMA BHK yang sudah mengajar cukup lama. Namun sudah pensiun, tapi sekarang beliau masih cukup aktif mengajar meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Wah, semangatnya luar biasa ya BHK listeners. Siapa ya kira-kira? Oke, beliau adalah Pak Tentrem. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang beliau, yuk kita tanya-tanya beliau. Selamat malam Pak Tentrem. Selamat malam. Kabar saya baik-baik, sehat, tentrem terus. Syukurlah Pak. Ya. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Ya, baik. Nah, sebelum saya bertanya-tanya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Iya. Nama saya Aurel Farasia, siswi kelas 11 IPS. Saya aktif di seksi Humas SMA BHK. Baik, ya. Seksi Humas ini membuat acara ini dalam rangka mengisi rangkaian acara ulang tahun SMA BHK yang ke-50 dan mengembangkan seksi Humas SMA BHK serta kemampuan kami dalam berkomunikasi. Good, ya. Oke, kita langsung mulai aja ya Pak ke pertanyaannya. Iya, baik. Please, silakan. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Bapak ini merupakan anak keberapa ya? Dari berapa bersaudara? Mbak Aurel, saya itu dari keluarga yang dulu belum ada KB. Belum ada KB. Tahu KB? Keluarga berencana. Keluarga berencana itu belum ada. Yang ada memang KB, tetapi bukan keluarga berencana. Keluarga besar. Saya adalah anak kedua dari 12 bersaudara. Besar toh? Rame apa berarti? Rame, aduh, rame betul. Punya saudara banyak itu happy betul. Rasanya bagaimana Pak? Jadi anak kedua dari 12 bersaudara. Oh iya, jadi anak yang kedua kebetulan anak pertama laki-laki, anak urutan nomor kedua itu mempunyai adik banyak. Kebetulan dari 12 itu yang masih diperkenankan untuk diasuh orang tua itu 9. Jadi saya mempunyai adik 7. Karena yang dipanggil Tuhan itu waktu lahir meninggal gitu. Nah, sebagai anak yang besar ya, itu mempunyai ya katakanlah tanda petik tanggung jawab untuk ikut mendampingi mengasuh adik-adiknya. Ya, bayangkan adik saya yang paling kecil nomor 12 itu lahir saya waktu itu masih SMA kelas 2. Berarti SMP kelas 3, SMP kelas 1, SD itu adik-adik saya lahir. Jadi itu Mbak. Jadi ikut juga mendampingi adik-adiknya juga. Kalau boleh tahu Bapak berasal dari daerah mana ya Pak? Saya itu dari lereng Gunung Merapi Selatan, daerah Klaten. Yang Gunung Merapi meletus tahun 2010 itu daerah kakek saya kan sudah di Jakarta, itu kena radius 10 km, jadi harus mengungsi. Jadi saya lahir dari daerah desa di bawah lereng Gunung Merapi, yang pada waktu itu orang tua kakek nenek saya tinggal di situ. Saya orang anak desa. Oke. Daerah Klaten, ya bukan Jogja ya. Menurut Bapak, apa yang menjadi ciri khas di daerah Bapak, di daerah Merapi ya Pak?
Iya, itu saya lahir dibesarkan di bawah daerah yang mulai ada muncul mata air. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari orang tua kami adalah petani, tanah yang subur, sawah yang subur. Jadi saya ini adalah anak petani. Baik gitu. Pengalaman ada nggak Pak pengalaman menarik yang masih Bapak ingat ketika Bapak masih anak-anak? Yaitu membantu orang tua kerja. Kalau malam, ya maklum anak orang petani, kalau malam itu harus juga kadangkala pergi ke sawah untuk menjaga pengairan sawah. Karena pengairan pada musim kemarau, pengairan itu digilir. Sawah ini giliran kira-kira jam sekian, sawah ini kira-kira jam sekian, sawah ini kira-kira jam sekian. Nah, kalau kebetulan dapat giliran malam hari, ya harus ikut bantu. Malam hari jaga air. Itu kalau masih kecil. Dan waktu masih kuliah, saya masih membantu bapak kerja di sawah. Kuliah saya di Sanata Dharma, Jogja. Saya kuliah dari Senin sampai Sabtu pulang. Lalu Sabtu Minggu membantu kerja di sawah. Lalu ya Minggu sore balik ke Jogja naik sepeda begitu. Nah, lagi silakan. Bapak naik sepeda? Naik sepeda, belum naik motor. Dan itu banyak teman-teman saya yang dari SMA dulu yang naik sepeda dari daerah Klaten, dari daerah Baya, daerah Wedi, daerah tempat saya itu naik sepeda. Kalau tidak Minggu malam, Senin pagi. Kami kuliah Senin itu jam 8 di Sanata Dharma. Dulu seperti sekolah. Mulai kuliah jam 8, selesai kuliah jam 12. Tiap hari begitu. Jadi tidak ada sistem ganti jam biasa ini hari ini ada kuliah, besok nggak ada kuliah, besoknya lagi nggak ada kuliah, enggak. Tetapi tiap hari ada kuliah. Itu. Oke. Bapak ini kan merupakan seorang guru. Sejak kapan Bapak memiliki keinginan untuk menjadi seorang guru? Mbak Aurel, Pak Samuel, Ibu Sartika. Panggilan itu misteri. Artinya, panggilan itu kadangkala sulit dipahami, merupakan suatu misteri. Mengapa saya mengatakan bahwa panggilan itu suatu misteri? Begini, sejak SD, sejak SMP, sejak SMA, sejak kuliah, saya itu pengen jadi tentara. Saya kuliahnya di bahasa Inggris Sanata Dharma. Selesai kuliah sarjana muda dulu BA, saya langsung pergi ke Magelang di tempat Akademi Angkatan Bersenjata Akabri Angkatan Darat. Saya setelah membawa ijazah sarjana muda, saya menemui seorang pastor rohani Katolik di Magelang, di kompleks Akabri. Singkat kata, saya menghadap pastor Pusroh pembina rohani itu, saya mengatakan, saya pengen jadi tentara. Itu pada akhir tahun 73. Saya pengen jadi tentara. Lalu pastor yang namanya adalah Romo Noto Kusumo Projo, Pastor Noto Kusumo Projo, sekarang sudah almarhum. Dia menjanjikan baik, bahasa Inggris sangat dibutuhkan
di ketentaraan. Pak Tentrem dari Sanata Dharma, saya bantu, saya backing. Banyak dibutuhkan. Artinya apa? Bahwa 75% ke atas saya sudah dijamin bahwa saya bisa diterima jadi tentara. Ya. Saya pulang dari Magelang ke Jogja naik bis sudah merasa bangga. Ya, nanti selesai pendidikan di pundak saya sudah ada balok 1, tanda pangkat balok 1, letnan 2. Oh, saya sudah berpikir gitu. Saya mau jadi tentara. Badan saya sehat, saya tidak kacamata, saya tidak ada penyakit, saya fresh, sehat. Nah, tetapi, ada tetapinya, sewaktu saya kembali ke kampus, di situ ada tulisan di papan pengumuman dari pembantu rektor bidang kemahasiswaan. Dengan singkat, pembantu rektor ya, bukan rektor ya, pembantu rektor yang mengurusi penempatan tenaga kerja guru. Karena kami sekolahnya dulu masih namanya IKIP, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Sanata Dharma belum merupakan universitas, tetapi masih lembaga pendidikan guru, IKIP, jurusan bahasa Inggris. Di situ ada pengumuman, dibutuhkan tenaga pengajar guru bahasa Inggris di vakansi api-api dengan begini. Saya kok tertarik dan langsung hari berikutnya menghubungi Romo ya yang menempatkan tenaga kerja itu. Dan saya diberi catatan diterima. Nah, kok saya lupa dan melupakan juga keinginan saya, kebanggaan saya mau jadi guru. Mau jadi tentara. Nah, lagi pula sewaktu masih SMP, saya itu mendapat ramalan dari seseorang bahwa saya nanti mau jadi guru yang baik, begitu katanya. Dalam hati saya menolak, saya pengen jadi tentara. SMP kelas 1, ada orang yang meramal demikian, bahwa saya akan jadi guru yang baik. Tidak mau, saya pengen jadi tentara. Nah, kembali lagi ke cerita dari Magelang tadi. Kok saya tadi mengatakan kan panggilan itu suatu misteri ya. Kebanggaan dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi mau jadi tentara lenyap saat itu juga. Dan sampai sekarang saya masih tetap mengajar dari 74 sampai 2020 dan 2021 nanti sudah diminta untuk bisa mengajar lagi di semester berikutnya. That is a mystery. A vocation is a mystery. Panggilan hidup itu adalah suatu misteri. Begitu, Mbak Aurel. Ya, cerita panjang. Iya, Pak. Bener banget, Pak, itu. Tentang yang panggilan itu adalah sebuah misteri. Nah, berarti Bapak sekarang dulu sempat menjadi seorang guru bahasa Inggris ya, Pak? Ya, betul. Selama berapa lama, Pak? Ya dari tahun 74 itu. Nah, saya beritahu ya, kebetulan jurusan saya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasanya untuk orang-orang asing. Bahasa internasional pertama. Itu, saya tidak mengecilkan jurusan yang lain ya. Sangat memberikan manfaat keuntungan bagi saya. Keuntungannya apa? Karena bisa bahasa Inggris. Ya, karena bisa bahasa Inggris, saya dengan mudah untuk pergi ke luar negeri. Nah, ceritanya begini, tahun 94 itu kepala sekolahnya adalah Suster Rosalia Kunmaryatin. Itu cerita kepada saya, kepala sekolahnya, Suster Rosalia Kunmaryatin. Cerita kepada saya begini,
Pak Tentrem, murid-murid kita itu kalau libur pada keluar negeri, ya, pada keluar negeri. Iya, memang betul itu. Murid-murid pada waktu kalau biasa keluar negeri gitu. Pak Tentrem sebagai guru bahasa Inggris mau nggak keluar negeri? Nah, itu dah. Oh, mau, suster, mau. Nah, pada tahun 94 saya diikut sertakan guru-guru yang melakukan studi banding ke Australia selama 2 minggu. Yang mengikuti studi banding itu adalah kepala-kepala sekolah dari beberapa sekolah di Jakarta, yang mengorganisir adalah suatu lembaga swasta. Kalau tidak keliru dari UPH, kalau tidak keliru. Nah, Suster Rosalia Kurmariatin memberikan kesempatan sebagai kepala sekolah itu, ya, kesempatan untuk pergi ke studi banding itu diberikan kepada saya. Nah, jadi tahun 94 saya ikut studi banding mengunjungi, kalau di Western Australia itu ada Perth, ya, mengunjungi universitas pemerintah Australia Barat, yaitu namanya Curtin University. Pernah dengar itu? Curtin University. Lalu ke Sydney, ke University of New South Wales. Lalu ke college juga. Selama 2 minggu kami berkunjung studi banding. Nah, setelah itu, pada tahun 95, Suster Rosalia masih bertanya demikian, Pak Tentrem, masih pengen ke luar negeri enggak? Enak toh jadi guru bahasa Inggris, karena bisa bahasa Inggris. Bagaimana Suster, saya tanya. Kalau bisa, Pak Tentrem mengikuti kursus pendalaman pengajaran bahasa Inggris di Australia lagi, selama 1 bulan di Sydney. Nah, 94 ikut studi banding, 95 ikut kursus pendalaman pengajaran bahasa Inggris. Nah, itu keuntungan untuk pergi ke luar negeri. Belum selesai, tahun 99, 94, 95, 99, sekolah di Jakarta itu banyak dikunjungi oleh tenaga-tenaga atau sekolah-sekolah dari luar negeri, termasuk sekolah BAK mendapat kunjungan dari sekolah-sekolah dari Australia. Oleh Suster Rosalia, saya diberitahu, Pak Tentrem, tamu-tamunya itu, Pak Tentrem kan sudah ke Australia, tolong disambut, diterima, diantar, ditemui, diajak bicara, ditunjukkan ke sekolah-sekolah kita. Tahun 98, Mbak, itu sekolah kita itu mendapat kunjungan lembaga pendidikan, college, ada Loyola College, ada Nazareth College dari Melbourne. Nah, saya menerima tamu-tamu itu, kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya. Nah, di dalam penerimaan mereka itu, saya bercerita kepada mereka, ya, bahwa saya pernah ke Australia, ya, studi banding, ya, kursus pendalaman pengajaran bahasa Inggris. Lalu saya bertanya, ya, singkatnya bertanya begini, Pak, apakah bahasa Indonesia itu diajarkan di Australia? Oh yes, it is widely taught in Australia. Indonesian is widely taught in Australia. Ya. Lalu saya bertanya, is there any chance for me to teach Indonesian language in Australia? Oh yes, you are. Yeah, you are very welcome to teach in Australia. Sehingga saya pada tahun 99 setelah Krismon itu saya diundang mengajar bahasa Indonesia 1 semester di Melbourne,
di Loyola College. Jadi saya mengajar di Melbourne, Loyola College. Nah, selama 1 semester. Saya senang sekali. Karena saya, seperti tadi, dasarnya adalah bahasa Inggris. Nah, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya itu, kamu tahu bahasa Jawa digondeli begitu? Aurel? Ya Pak. Aurel, kamu tahu bahasa Jawa digondeli begitu? Tidak diperbolehkan, dilarang, tahu ya? Nah, saya itu tidak diperbolehkan kembali ke Indonesia setelah selesai mengajar di Australia itu oleh suatu lembaga di Australia. Saya diminta untuk bekerja di situ, di Australia. Bukan di pengajaran, tapi di lembaga yang lain yang sangat membutuhkan kemampuan saya waktu itu. Saya berpikir, Aurel, bahwa saat itu saya berpikir demikian. Saya ke Australia dikirim oleh SMA BHK sebagai utusan. Oleh sebab itu saya harus mempertanggungjawabkan mandat utusan itu kepada yang mengutus saya, maka saya harus kembali ke Australia dan kembali ke Indonesia, sehingga saya menolak tawaran untuk tetap tinggal di Australia, kerja di Australia. Nah, jadi saya kembali lagi mengajar. Nah, saya selesai mengajar di SMA BHK Grogol itu pada tahun 2011. 2010, saya pensiun 2007, Mbak Aurel. Nah, saya masih diperbolehkan mengajar ya sampai ya tahun-tahun berikutnya. Dan tahun 2010 saya diminta, Pak Tentrem, kalau bisa dan masih sehat toh, coba ikut membantu di kota wisata, BHK Kota Wisata. Jadi saya dari tahun 2010 sampai 2016 itu saya ikut membantu mengajar di SMA BHK Kota Wisata. Saya laju dari daerah Grogol ke Kota Wisata, berangkat pagi. Mbak Aurel, saya kan dulu cita-citanya jadi tentara, ya toh? Iya. Nah, akhirnya jadi guru. Saya menjalani tugas saya itu kok dengan senang hati. Saya berangkat pagi, jam 6 pagi, saya itu masih bisa ikut misa pagi di gereja Santa Maria Bunda Segala Bangsa di Kota Wisata, yang gerejanya ada di depan SMA BHK. Misa pagi jam 6. Suster-suster di sana pada kaget, loh, Pak Tentrem sudah sampai di sini jam 6 pagi. Ya, karena Pak, saya tidak ada rasa apa-apa, saya hanya ingin bahwa saya ingin melaksanakan tugas dengan baik. Saya menjalankan tugas dengan baik. Dan saya diberi kesempatan kepercayaan itu dengan baik. Ya, jadi saya tetap menjalankan tugas saya dengan baik. Tahun 2016, kira-kira bulan Maret apa-apa, tahu Suster Angeline ya? Mbak Aurel, tahu Suster Angeline? Tahu Pak, tahu. Tahu ya. Suster Angeline berkata kepada saya, Pak Tentrem kan pernah mengajar di Australia. Coba dihubungkan sekolah kita untuk mengadakan kerjasama dengan sekolah di Australia. Artinya ya semacam tukar siswa begitu. Kita mengadakan siswa homestay di Australia, nanti siswa Australia homestay di Jakarta begitu. Lalu saya menghubungi sekolah saya yang dulu saya ajar, sekolah Loyola College di Melbourne.
bahwa apakah bisa sekolah BHK itu bisa kerjasama, misalnya tukar siswa semacam homestay, belajar begitu. Mbak Aurel, guru yang menggantikan saya mengajar di sekolah Loyola College di Melbourne itu adalah dulu murid BHK Grogol. Jadi nama BHK Grogol itu di sekolah Loyola College itu sudah sangat dikenal. Guru yang mengajar, menggantikan saya, itu adalah dulu siswa SMA BHK Grogol. Ya, lulusan dari UPH, Universitas Pelita Harapan. Jadi dari SMA BHK ke UPH. Mengapa begitu? Karena jawaban surat saya permintaan ke sekolah Loyola College itu yang memberikan jawaban adalah siswa BHK itu tadi, Pak Tentrem. Saya yang menggantikan Bapak mengajar di Melbourne dulu sampai sekarang. Sampai pada waktu saya pindah dari BHK Kota Wisata kembali ke Jakarta. Itulah. Lalu pada akhir pertengahan tahun 2016, sekolah BHK Kota Wisata mengadakan siswa-siswanya ya homestay tidak bisa di Melbourne, tetapi di Canberra. Ya, kami yaitu Suster Angelin dan saya mengantarkan siswa di Canberra. Akhirnya mendapat sekolahnya milik Romo ya yang sama dengan Romo di Grogol, MSC. Jadi kami mengunjungi sekolah MSC di Canberra. Sekolah yang dikelola oleh Romo MSC di Canberra. Itu pasur-pasurnya banyak dari Indonesia. Itu sementara itu dulu supaya tidak terlalu panjang nanti gitu ya. Oke. Nah, Bapak berarti sudah menjalani cukup panjang ya. Cukup panjang, Mbak Aurel. Ya. Nah, apakah Bapak pernah memiliki rasa bosan ketika Bapak menjadi seorang guru? Kadangkala bukan bosan ya, merasa misalnya lelah atau capek itu, oh iya. Kadangkala muncul semacam itu. Tetapi kita berdoa ya, Mbak Aurel. Kita berdoa. Sehingga saya masih dikaruniai kesehatan sampai usia menjelang 70 ini sehat. Dan doakan ya Mbak Aurel, Ibu Sartika, Mas Samuel, supaya kita semua saling mendoakan sehat walafiat. Dan saya masih diperbolehkan ikut mengajar. Saya happy mengajar. Don't think about the money. But please think about the happiness of the others. Murid-murid saya senang. Ya, saya ikut mengajar di sekolah-sekolah itu. Ya, sementara itu dulu. Nanti saya perlihatkan ya, Mbak Aurel. Sebentar ya. Boleh, Pak. Sudah? Sudah. Ini mahasiswa hitam-hitam, cewek hitam-hitam ya. Ini mahasiswa dari Papua yang belajar di Atma Serpong. Nah, saya senang dengan bersama-sama dengan mereka. Kita sapa, ayo kita ngobrol, kita ajak bicara, kita foto bersama. Ini mahasiswa Papua. Oke. Ya, oke. Bapak berarti pernah mengajar ya di sekolah SMA Bunda Hati Kudus. Kira-kira ada nggak Pak pengalaman menarik ketika Bapak mengajar di SMA BHK ini? Pertama kali pengalaman yang menarik begini. Tahun pertama, tahun 76, saya masih guru muda. Anak-anaknya tidak nakal, tapi usil rewel.
saya semua bubaran sekolah begitu ya. Bubaran sekolah selesai jam 1 atau jam berapa waktu itu, pulang keluar kelas ya. Anak-anak itu pada mengurumuni saya, minta foto, seneng gitu. Lah, tas saya letakkan dan kami ngobrol dengan beberapa anak gitu rame-rame. Dan setelah selesai, tas saya itu diumpetin. Diumpetin oleh seorang siswi kelas 3. Siswi kelas 3 diumpetin tas. Saya cari-cari kok nggak ada. Saya mulai jengkel. Tas saya di mana? Nggak ada yang tahu. Diumpetin itu. Nah, saya sampai bilang begini, baik, kalau sore nanti tas saya tidak kembali sampai di rumah saya akan bikin perkara dengan kepala sekolah dan yayasan. Lalu saya tinggal pergi begitu, pulang. Dalam perjalanan belum jauh sampai di lapangan, saya dikejar oleh cewek. Pak, ini tas bapak. Dibalikin ya Pak? Dibalikin. Tapi apa saya nggak mau. Tadi saya sudah mengatakan, nanti sore tas ini harus sudah kembali di rumah. Saya tidak mau menerima tas itu, biarin. Akhirnya sore-sore di tempat kos-kosan saya di Tanjung Duren, setelah istirahat sore, saya bangun. Lalu ibu yang saya ikuti itu bilang, Pak, tadi ada anak murid Bapak mengantarin tas. Itu yang lucu gitu ya. Saya tidak marah, tidak apa, tidak. Nah, kalau misalkan tadi kan pengalaman menarik. Ada nggak hal-hal yang paling membuat Bapak kangen dan rindu dengan sekolah SMA BHK ini? Betul. Saya tadi sudah cerita dengan Ibu Sartika bahwa tahun-tahun 70, tahun-tahun awal ya SMA BHK itu, hubungan antara murid dan guru itu sangat akrab sekali. Sehingga pada tiap akhir tahun, kami itu seringkali pergi ke puncak antara kelas ini untuk rekreasi. Dan kami minta izin kepada kepala sekolah memberitahu, diperbolehkan. Dan kami bisa berjalan dengan baik-baik. Waktu itu saya masih bujangan. Dan juga setelah merit pun saya bisa diajak anak pergi kemana. Biasanya ke puncak. Ada yang punya villa, ada yang punya wisma atau apa, rame-rame begitu. Kita berkumpul rame-rame, lalu pagi jalan kaki, naik gunung, naik bukit dan bagaimana. Itu yang membuat kami, ya suasana BHK sangat betul-betul membuat saya at home. Membuat saya feeling ya missing someone, kangen sama siapapun. Oke. Nah, kalau menurut Bapak, apa sih yang menjadi ciri khas di SMA BHK ini? Ciri khasnya pertama, selain dari iman kita Katolik, yaitu kebersamaan. Ya, guru dengan guru dengan karyawan, guru dengan siswa, dan lain sebagainya, kebersamaan. Itu yang membuat kami kangen. That is togetherness, kebersamaan. Nanti juga sampaikan kepada Bapak Ibu, kita ya sekali-kali atau kapan bersama berkumpul gitu. Oke. SMA BHK saat ini kan sudah hampir mencapai usia 50 tahun. Menurut Bapak, apa yang membuat SMA BHK bertahan sampai saat ini? Mbak, SMA BHK itu sejak dahulu bersikap inklusif.
artinya bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dipahami, inklusif, merangkul, embracing, merangkul. Siapa saja dirangkul. Ya siswa, ya karyawan, ya guru, ya siswa yang dari dulu Mbak, ada siswa yang bisa dikatakan maaf, sulit ekonomi. Ya, sulit ekonomi. Pimpinan sekolah bisa membantu merangkulnya begitu. Cerita lucu ya, Mbak. Cerita lucu. Iya, Pak. Waktu tahun 76 itu ada ibu-ibu yang mengaku-ngaku begini. Ditanya, pekerjaan orang tua apa? Pekerjaannya adalah jualan kue. Apa yang dimaksud jualan kue? Ternyata dia itu mempunyai pabrik roti. Pabrik roti. Apa pesan yang Bapak ingin sampaikan bagi semua pihak guru, karyawan yang terlibat langsung dalam memberikan proses pendidikan di SMA BHK? Cintailah profesi masing-masing. Dan berikanlah profesi kalian dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati. Jadi guru jangan setengah hati. Jadilah guru yang dengan penuh hati. Artinya hati kita berikan kepada yang kita layani. Di dalam kantor guru ya kita bersama dengan teman guru. Di dalam kelas kita memberikan hati kepada siswa dan lain sebagainya. Itu Mbak. Dulu, kamu kelas berapa Mbak? Kelas 11, Pak. Kelas 11. Waktu kelas 1 pernah mengadakan live-in? Belum, Pak. Oh, belum. Kelas 1 masih retret. Oh, retret ya. Iya. Pembinaan rohani retret ya. Iya. Oh, live-in itu kelas 3 ya, mungkin ya? Harusnya kelas 11 ini, Pak. Oh, kelas 11 ini. Iya. Nah, di dalam live-in itu, Mbak, kami para guru, para siswa, dengan kapasitas masing-masing, kebersamaan guru dengan guru, pendamping dengan pendamping, siswa dengan siswa, siswa dengan pendamping, siswa dengan bapak, ibu yang dikunjungi di dalam live-in, itu tetap kita jaga dalam kasih penuh pemberian hati. Kita tidak lupa bahwa lambang dari sekolah kita adalah hati Yesus yang Maha Kudus, Bunda Hati Kudus, ya, yaitu Bunda Maria. Hati Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi kita harus juga memberikan hati kepada siapapun. Ya, Mister, khusus untuk siswa, berikanlah hatimu di dalam menimba ilmu, jangan separuh-separuh, jangan setengah hati. Belajarlah sepenuh hati. Curahkanlah hatimu, pikiran, daya, tenagamu sepenuh hati untuk studi. For your own future. Oke? Oke, Mas. Ya. Nah, apa ajakan yang Bapak berikan agar siswa-siswi memilih pendidikan di SMA BHK? Bagaimana? Ajakan Bapak yang bisa Bapak berikan supaya siswa-siswi itu memilih pendidikan di SMA BHK. Atau mungkin pertanyaannya, apa yang bisa ditawarkan oleh BHK supaya mereka, orang-orang, saudara-saudara kita, mau menyekolahkan putra-putrinya ke BHK ini. Yaitu tadi, Mbak, kita harus mau menerima, merangkul. Inklusif, jangan bersifat atau bersikap eksklusif. Ada loh sekolah Katolik juga yang kalau mau mendaftarkan anaknya ke sekolah gitu, waduh, sekolahnya begitu, nanti begitu. Jangan.
sekolah Katolik BHK, seperti yang saya katakan tadi, ya betul ada yang di dalam kondisi ekonomi yang dikatakan tidak kuat, tetapi itu kita harus tidak seluruhnya bahwa kita menerima yang orang kaya-kaya juga. Memang itu untuk membantu nanti keseimbangan finansial sekolah kita, tetapi juga kita mau menerima mereka. Dan untuk Pak Guru, Bu Guru, ya cintailah profesi kita sebagai guru dalam kondisi apapun. Ya, kita syukuri apa yang telah kita terima sebagai guru. Guru, profesi guru adalah anugerah, merupakan kekuatan. Itu adalah panggilan ilahi. Bukan pekerjaan ya. Bukan pekerjaan. Guru bukan pekerjaan. Tetapi panggilan ilahi untuk memberikan hati kepada sesama. Pelayanan. Pelayanan. Oke. Oke. Berarti kita harus merangkul dan mencintai profesi kita ya, Pak? Iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa pesan yang Bapak ingin sampaikan dalam rangka ulang tahun SMA BHK yang ke-50 tahun? Pertama-tama, saya mengucapkan selamat profisiat bahwa SMA BHK, SMA Bunda Hati Kudus Grogol sudah mencapai usia 50 tahun, setengah abad. Pesta emas. Pertama, saya mengucapkan selamat. Yang kedua, ya, semoga doa saya, semoga SMA BHK tetap menjalankan misi, mau merangkul, menerima ya, saudara-saudara kita untuk menimba ilmu. Dan bagi kita, guru, staf, karyawan, mau melayani dengan penuh hati. Kalau itu semuanya bisa terlaksana, yakin nanti tidak hanya ulang tahun ke-60, ke-65, 70, bahkan lebih dari 1 abad. I pray for BHK. Oke, makasih banyak Pak atas pesannya. Iya, sama-sama. Nah, di akhir acara ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak mengisi acara podcast ini. Sama-sama, Mbak. Sama-sama. Besar harapan saya, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan umur panjang, hingga bisa tetap memberikan kebaikan pada orang-orang yang ada di sekitar Bapak. Terima kasih. Kita saling melayani ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak. Selamat malam. Selamat malam. See you next. Sampai ketemu lagi. Oke, BHK listeners. Itu tadi podcast dari episode 3, Obrol Asik SMA BHK. Gimana? Seru kan? Nah, kalau BHK listeners penasaran, pantengin terus ya YouTube SMA Bunda Hati Kudus Grogol di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar BHK listeners bisa melihat podcast dan video-video seru lainnya. Dan kalau kalian ingin mendengar episode podcast lainnya, bisa langsung cek aja di podcast SMA BHK, Suara BHK di Spotify atau Google Podcast. Terima kasih banyak kepada semua BHK listeners yang telah mendengarkan podcast kali ini. Dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam Suara BHK. Dah semuanya. Halo, ya, Bu. Boleh diulang lagi nggak, Nah, untuk penutupannya? Soalnya di sini jaringanmu itu ya, apa tadi jaringanmu? Putus ya, Bu? Putus-putus. Oke. Untuk penutupannya tadi. Oke, Bu. Bentar ya. Oke, Bu. Jaringanku lagi ini. Ya, bentar ya, mulai ya. Tolong ya, Pak. Maaf ya, Pak. Soalnya apa-apa. rekamannya di sini dia putus-putus. Oke. Ayo, tunggu ya.